Di sini saya akan mencoba menceritakan kronologi insiden yang terjadi di Kanjuruhan 1 Oktober tahun 2022. Kondisi pemain sedang pemanasan, semua berjalan aman dan tertib hingga kick off pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kick off dimulai dan pertandingan berjalan aman, tanpa kericuan sedikit pun. Yang ada hanya supporter Arema saling melontarkan pesawar ke arah pemain Persibaya. Babak pertama selesai dan saat jeda istirahat ada sekitar 2-3 kali kericuhan sedikit di tribun 12-13 yang bisa segera diamankan oleh pihak berwenang. Babak kedua berlanjut dan tim Persibaya berhasil mencetak golnya yang ketiga. Arema FC menyerang gawang Persibaya tapi tidak ada gol yang tercipta. Semakin banyak serangan, semakin gemas juga para supporter Arema FC. Hingga peluit akhir pun dibunyikan, Arema tidak bisa menambah golnya dan harus menerima kekalahannya. Disinilah awal mula tragedi dimulai. Setelah peluit dibunyikan, para pemain Arema tertunduk lesu dan kecewa. Pelatih Arema dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf ke supporter Aremania. Di sisi lain, ada satu supporter yang dari arah tribun selatan nekat masuk dan mendekati Sergio Silva dan Maringa. Kemudian ada lagi beberapa oknum yang ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain Arema. Terlihat John Alvarizi mencoba memberi pengertian kepada oknum-oknum tersebut. Namun semakin banyak mereka berdatangan, semakin ricuh kondisi stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya ke pemain. Diikuti dengan lemparan-lemparan berbagai macam benda ke arah lapangan dan para supporter yang semakin tidak terkendali. Akhirnya pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan kawalan pihak berwajib. Setelah pemain masuk, supporter makin tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke lapangan. Pihak aparat juga melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter yang memperlakukannya sangat kejam dan sadis. Dipentung dengan tongkat, satu supporter dikeroyok aparat hingga tameng dan banyak tindakan lainnya. Tapi saat aparat memukul mundur supporter di sisi selatan, supporter dari sisi utara yang menyerang ke arah aparat. Karena semakin banyak supporter yang masuk ke lapangan dan kondisi sudah tidak kondusif. Aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Yang akhirnya selain hujan lemparan benda dari sisi tribun, di dalam lapang juga terjadi aksi tembak-menembak gas air mata ke arah supporter. Terhitung puluhan gas air mata sudah ditembakkan ke arah supporter. Di setiap sudut lapangan telah dikelilingi gas air mata. Ada juga yang langsung ditembakkan ke arah tribun penonton, yaitu tribun 10. Para supporter yang panik karena gas air mata semakin ricuh di atas tribun. Mereka berlarian mencari pintu keluar. Tapi sayangnya pintu keluar sudah penuh sesak karena para supporter panik terkena gas air mata. Banyak ibu-ibu, wanita-wanita, orang tua, dan anak-anak kecil yang terlihat sesak tak berdaya. Gak kuat ikut berjumbel untuk keluar dari stadion. Terlihat mereka sesak karena terkena gas air mata. Seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet. Di dalam stadion mereka sesak karena gas air mata yang sudah ditembakkan ke berbagai arah. Sedangkan untuk keluar stadion pun gak bisa karena macet penuh sesak di pintu keluar. Di luar stadion banyak yang terkapar dan pingsan karena efek terjebak di dalam stadion yang penuh gas air mata. Dan sekitar pukul 11
pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat juga masih banyak insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan supporter terhadap aparat yang dianggap mengurung kita di dalam stadion dengan puluhan gas air mata. Dan terjadi beberapa tembakan gas air mata kembali di luar stadion, lebih tepatnya sekitar Tribun 2 Kanjuruhan. Kondisi di luar Kanjuruhan sudah sangat mencekam, banyak supporter yang lemas bergelimpangan, teriakan, dan tangisan wanita. Supporter yang berlumuran darah, mobil hancur, kata-kata makian dan amarah, batu batako, besi, dan bambu berterbangan. Setidaknya 134 orang dilaporkan tewas akibat kejadian ini.